Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian dari Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 24 sampai dengan yang ke-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Bapak Ibu Saudara sekalian, 12 November tahun 2003, sekitar 300 orang ditemukan di dalam sebuah gudang di daerah Bandung, Jawa Barat. Mereka menamakan diri mereka sebagai organisasi Pondok Nabi, Bapak Ibu. Mengapa mereka berkumpul? Karena mereka merasakan mendengar suara goib. Suara goib ini berkata bahwa Tuhan Yesus akan segera take off dari surga dan kemudian landing di gudang itu, Bapak Ibu. Salah satu di antara mereka ketika diwawancara, mereka sudah lama ada di sana. Ada yang 3 hari sebelum hari H, tanggal 12. Ada juga yang bahkan 1 minggu sebelum itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyanyi, menari, dan bahkan berpuasa. 3 hari 3 malam. Ada yang 7 hari 7 malam. Mereka menahan lapar, Bapak Ibu. Saya yakin pada saat itu suara goib itu tidak datang dari langit sebenarnya. Tetapi suara goib itu datang dari perut mereka, Bapak Ibu. Setelah diselidiki, 300 orang ini ternyata terdiri dari berbagai golongan. Ada yang pengusaha, ada yang wira swasta, bahkan pendidikannya pun juga ada yang S1, bahkan S2, Bapak Ibu. Mereka datang dengan meninggalkan pekerjaan mereka, studi mereka, bahkan keluarga yang mereka cintai. Mereka dengan sengaja meninggalkan pekerjaan mereka yang seharusnya mereka produktif, dan memilih untuk diam, berkumpul, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berharap kiamat segera datang. Alih-alih Tuhan Yesus datang mengangkat mereka ke surga, tapi justru rombongan polisi mengangkut mereka dan memasukkannya mereka ke dalam penjara, Bapak Ibu. Bapak Ibu, percaya atau tidak? Ada beberapa orang bahkan di zaman sekarang itu yang berpikir hal yang sama. Mereka sudah jenuh bekerja, mereka jenuh memikirkan setiap pergumulan yang terjadi di dalam dunia ini. Bahkan mereka berharap agar Tuhan kita Yesus Kristus itu segera datang dan menjemput mereka. Malas kerja, saya sudah bosan menderita. Padahal Bapak Ibu, persepsi itu tidak dikehendaki oleh Allah kita. Ia justru menginginkan kita untuk aktif bekerja demi memuliakan namanya. Bacaan yang barusan kita baca itu adalah sepenggalan kisah di mana seorang yang dipercayai 1 talenta itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercaya oleh tuannya. Dikisahkan tuan itu sedang ingin pergi dan kemudian menitipkan talenta. Yang 1 diberikan 5, yang 1 diberikan 2, ada lagi yang 1 diberikan 1. Yang 5 mengembangkan 5, yang 2 mengembangkan 2. Bagaimana dengan yang 1? Ia mengubur talenta yang 1 itu di dalam tanah dan berharap tuan itu ketika kembali, talenta itu masih ada di dalam tanah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks pada zaman itu sebenarnya menguburkan harta di dalam tanah bukanlah sesuatu yang asing. Bahkan praktek ini sering dilakukan. Maklum pada zaman itu belum ada bank yang bisa menjamin 100% aman. Tapi salah satu tempat paling aman bagi mereka adalah ia menguburnya di dalam tanah. Kita bisa melihatnya di praktek ini di dalam Matius pasal yang 13 ayat yang ke-44 misalnya. Jadi dengan kata lain, hamba yang dipercaya 1 talenta ini berpikir, daripada aku mengusahakannya, bisa rugi kan? Lebih baik aku simpan di dalam tempat yang paling aman, bukan?
Tetapi apa yang terjadi ketika sang tuan itu kembali? Ia justru menyalahkan tuannya. Ia berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam." Di ayat yang ke-25 yang kita barusan baca. Ia sengaja menutupi kemalasannya dengan menyalahkan tuannya. Padahal sang tuan itu tahu kemampuan dari hamba ini. Dikatakan di ayat yang ke-15 di awal perikop, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Apa dasar perbedaannya? Dilanjutkan, Yesus mengatakan, karena masing-masing itu diberikan menurut kesanggupannya. Menurut kesanggupannya. Semua orang mendapatkan talenta, dan itu fakta yang harus kita terima. Tidak ada orang yang tidak mendapatkan talenta. Tetapi orang yang menerima 1 talenta tidak bersyukur. Tapi ia justru iri melihat orang lain. Kenapa orang mendapatkan 5? Kenapa yang lain 2 dan aku 1? Kamu tidak adil, Tuhan. Kamu tidak adil. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa Allah itu mempercayakan kepada kita setiap orang itu talenta. Mungkin kita mendapatkan 1, mungkin ada yang mendapatkan 5, mungkin 2. Tetapi semua orang mendapatkan talenta, Bapak Ibu. Semuanya itu dipercayakan kepada kita. Karena ia tahu siapa kita. Karena ia kenal kesanggupan kita. Dan yang terlebih lagi, ia percaya kepada kita. Kita akan mengerjakannya dengan sebaik mungkin. Mengembangkannya dengan seindah mungkin. Allah kita bukan Allah yang menilai dari hasil semata, Bapak Ibu. Tetapi ia melihat proses perkembangan kita. Ia bukan sekedar melihat apa yang kita capai, tetapi ia melihat bagaimana kita mencapai hal itu. Proses pasti tidak akan mengkhianati hasilnya, bukan? Semakin kita giat bekerja untuk Tuhan, Tuhan pun pasti akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita semua. Ia pasti akan menyertai kita, dan ia tidak akan membiarkan kita terpuruk dan terjatuh. Oleh sebab itu, tetaplah giat bekerja bagi kemuliaan Allah. Allah tahu sebesar apa kapasitas kita, dan ia percaya bahwa kita mampu bekerja bagi Dia.